Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak Indonesia hebat. Apa kabar kalian? Tetap semangat. Dan semoga kita dalam keadaan sehat serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Ibu masih dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi, mari kita berdoa agar belajar kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang Ibu berikan atau Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki pembelajaran Bahasa Indonesia Bab 3, menggali pengetahuan melalui teks eksposisi. Seperti biasa, akan Ibu bacakan tujuan pembelajaran. Setelah kalian atau siswa mengikuti pelajaran ini, materi ini, siswa diharapkan 1. Mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer atau lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, dan lain-lain yang didengarkan atau dibaca. Yang ketiga, menyimpulkan isi teks eksposisi, artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Yang keempat, siswa dapat menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dalam kurung lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, dan lain-lain. Secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Kemudian, manfaat belajar teks eksposisi. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menulis. Jadi, manfaat belajar teks eksposisi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita, kemudian meningkatkan kemampuan menulis. Baik anak-anak, sebelumnya mungkin kalian pernah mendengar, membaca, atau melihat teks eksposisi. Apa teks eksposisi? Sekarang kalian perhatikan contoh teks eksposisi tentang kesehatan. Ibu baca ya, kalian menyimak. Sirih merah merupakan salah satu jenis tanaman yang sering dijadikan obat tradisional oleh masyarakat. Tanaman ini juga dapat dibudidayakan oleh masyarakat guna sebagai persediaan tanaman obat-obatan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tanaman ini sering dijadikan obat diabetes atau diabetes, MA, kanker, dan juga obat untuk mengatasi ketombe. Nah, setelah Ibu baca dan kalian simak tadi, apa yang kalian dapatkan atau yang kita dapatkan dalam paragraf tadi? Kira-kira apa sih yang kita dapatkan dari paragraf tadi? Ya, baik, kita dapat menemukan informasinya apa? Bahwa sirih merah jenis tanaman yang dijadikan obat tradisional oleh masyarakat. Nah, kalian bisa lihat ya di tayangan ini yang tulisannya agak tebal, ini adalah suatu informasi.
Sirih merah merupakan salah satu jenis tanaman yang sering dijadikan obat tradisional oleh masyarakat. Nah, itu adalah suatu informasi. Nah, jadi bisa kita simpulkan pengertian teks eksposisi, ya, pengertian atau definisi teks eksposisi, sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya mengandung sejumlah informasi yang isi dari paragraf tersebut ditulis dengan tujuan untuk menjabarkan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Jadi kalau ditanya apa pengertian teks eksposisi, sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya mengandung sejumlah informasi yang isi dari paragraf tersebut ditulis dengan tujuan untuk menjabarkan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Jadi itu adalah pengertian dari teks eksposisi. Baik, kita lanjut. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Bersifat objektif, artinya tidak memihak. Kemudian yang kedua, gaya penulisan bersifat informatif, artinya memberikan suatu informasi. Yang ketiga, teks memuat fakta yang dipakai sebagai pendukung, artinya berfungsi agar hal yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir, pernyataan disampaikan secara lugas, singkat, dan padat. Artinya, agar informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Jadi, kalau ditanya ada berapa ciri-ciri teks eksposisi, ada 4. Ciri-cirinya bersifat objektif, gaya penulisan bersifat informatif. Kemudian yang ketiga, teks memuat fakta yang dipakai sebagai pendukung. Kemudian yang keempat, pernyataan disampaikan secara lugas, singkat, dan padat. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Unsur utama teks eksposisi. Ada 2 unsur utama teks eksposisi. Yang pertama, gagasan. Kemudian yang kedua, fakta. Gagasan disebut ide atau pendapat atau juga opini, di mana isinya berupa pernyataan yang memungkinkan berupa penilaian atau komentar. Contoh, virus corona sangat berbahaya. 2. Gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Contoh di atas, dari contoh kalimat di atas, ini dikatakan pendapat atau opini karena kebenarannya masih bisa dipertanyakan. Sedangkan yang kedua, fakta, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau benar-benar terjadi. Contoh, virus corona menyebar di Indonesia sejak tahun 2020. Yang kedua, jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 57.000 jiwa. Kedua contoh ini dikatakan fakta karena kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibantah. Jadi Ibu ulangi lagi, unsur utama teks eksposisi ada 2. Yang pertama gagasan, yang kedua fakta. Gagasan itu adalah ide atau pendapat atau opini. Kemudian fakta, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau benar-benar terjadi. Baik, yang terakhir adalah unsur struktur teks eksposisi. Ada 4, 1 judul, 2 tesis,
3 argumen atau isi, kemudian yang keempat simpulan. Nah, judul berfungsi mengarahkan perhatian dan memaparkan isi teks secara singkat kepada pembaca. Atau juga bisa disebut judul ini adalah kepala surat atau kepala teks. Kemudian tesis atau pembukaan berisi paparan, pernyataan, atau gagasan penulis sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian yang ketiga, argumen atau isi berisi beberapa alasan pendukung untuk memperkuat pernyataan atau gagasan penulis. Nah, untuk melengkapi informasi, penulis dapat menambahkan gambar, grafik, atau fakta-fakta berupa data statistik dari sumber terpercaya agar pembaca benar-benar memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Simpulan atau penutup. Di sini dalam simpulan memaparkan atau menegaskan ulang dari intisari teks. Baik anak-anak, untuk hari ini pembahasan tentang teks eksposisi Ibu sampaikan di sini dulu. Kemudian untuk kalian, agar kalian dapat memahami materi ini atau materi yang Ibu sampaikan tadi, silahkan kalian buka buku paket halaman 49 dan 50. Nah, di sana di dalam buku paket itu ada contoh teks eksposisi dan kalian baca, kemudian kerjakan tugasnya. Hanya nomor 3 yang dikerjakan, yaitu poin A dan C. Kerjakan, ditulis, kemudian dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Ibu sampaikan di sini dulu untuk pembahasan hari ini. Tetap semangat belajar. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.